adik-adik sekolah minggu. Apa kabar semuanya? Dinda punya informasi penting nih. Mulai sekarang, adik-adik tidak usah khawatir lagi untuk memberi persembahan. Adik-adik dapat mengumpulkannya terlebih dulu di dalam celengan. Nanti, pada waktu adik-adik sudah boleh ke gereja, celengannya jangan lupa dibawa ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semuanya yang ada di rumah. Apa kabar? Pasti semua kabar baik. Puji nama Tuhan. Kita pada pagi hari ini, kita akan memulai sekolah minggu kita. Kita akan memuji nama Tuhan dan kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik semua, kita sudah memasuki minggu yang kedua di bulan Desember. Tahu nggak adik-adik, kalau bulan Desember itu adalah bulan kelahiran Tuhan Yesus. Dan kita semua umat Kristiani pasti akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Pasti adik-adik semua pada bersukacita dan bersemangat di rumah bersama-sama keluarga untuk mempersiapkan segala sesuatu menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Dan yang lebih pentingnya adalah mempersiapkan hati kita untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat dunia atau Sang Juru Selamat kita yang menebus dosa kita. Adik-adik semua tetap semangat dan harus bersukacita. Tapi sebelumnya kita memulai sekolah minggu, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita akan minta pimpinan dari Tuhan Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami akan memulai sekolah minggu kami. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, tolong kami Tuhan, supaya kami mengikuti sekolah minggu dengan baik, bersama dengan teman-teman kami, bersama dengan guru-guru kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik semuanya, kita mau memuji Tuhan, kita mau katakan selamat datang Yesus Tuhanku. Yuk kita berdiri bersama-sama, kita nyanyikan pujian ini. Kita semangat, kita mau katakan dari pulau dan benua. Oh
adik-adik, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau bernyanyi, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Kita jawab ya, ya, ya. Oke, kita akan mempersiapkan hati kita untuk memasuki firman Tuhan. Kita mau bernyanyi sebelumnya. Kami Tuhan, berkati setiap kami sehingga kami dapat fokus untuk mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu dan dapat menerapkan dalam kehidupan kami. Berkati juga Tuhan adik-adik kami dimanapun mereka berada yang akan mendengarkan firman Tuhan saat ini secara online. Biarlah Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang masih terus suasana Natal ya. Nah sebelum kakak akan menyampaikan firman Tuhan, terlebih dahulu kakak mau bertanya nih, siapa di antara adik-adik yang lahirnya di mana ya? Yang lahirnya di luar negeri misalnya. Ada di antara adik-adik? Atau misalnya lahirnya di Korea, kota kelahirannya di Korea. Atau misalnya kota kelahirannya di Palestina misalnya, atau di Yerusalem. Nah adik-adik sangat bersyukur sekali ya adik-adik kalau misalnya kita lahir di kota yang terkenal, kalau misalnya kita lahir di kota yang begitu bagus sekali. Nah adik-adik, tetapi kita perlu bersyukur adik-adik dimanapun kota kelahiran kita, kita perlu harus bersyukur. Nah mungkin di antara kita ada yang lahirnya di kota Bandung, ada yang lahirnya di kota Jakarta, ada yang lahirnya misalnya seperti kakak Dinias, atau dimanapun di kota Medan, di kota Pekanbaru. Semuanya itu adalah patut untuk kita syukuri. Karena kenapa adik-adik? Setiap dari kita dimanapun kita dilahirkan, di keluarga manapun kita dilahirkan, orang tua kita yang seperti apa, semuanya itu Tuhan sudah bentuk dan merencanakan sejauh-jauh hari. Dia merancangkan sebelum kita dilahirkan dan bahkan sebelum dibentuk di dalam kandungan ibu kita. Wow, luar biasa sekali ya adik-adik ya. Nah saat ini juga kita akan belajar bersama-sama seorang Sang Mesias di dalam Alkitab. Kita akan belajar bersama-sama salah satu kota kelahirannya, yaitu di tanah Yudea, tempatnya di Bethlehem. Nah, ayo adik-adik, siapa? Pasti udah tahu ya. Nah, saat ini kita akan belajar tentang kelahiran Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Nah, mari bersama-sama adik-adik kita akan membuka Alkitab kita di kitab Perjanjian Baru, di kitab Matius pasal 2 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ayat ke-6.
dari kitab Matius pasal 2 ayat ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Kakak akan membacakannya, adik-adik memperhatikan dan menyimak Alkitabnya. Mereka berkata kepadanya di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Wow, adik-adik, firman Tuhan mengatakan bahwa di tanah Yudea, di Betlehem, di sanalah akan lahir seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Wow, luar biasa sekali ya adik-adik ya. Luar biasa sekali Yesus Kristus yang lahir di tanah Yudea di Betlehem. Nah adik-adik, ternyata kota kelahiran Yesus Kristus ini juga dinubuatkan adik-adik oleh Nabi Mikha. Nah ayo kita membuka Alkitab kita akan membaca di Mikha pasal 5 ayat 1 dikatakan juga di dalam Alkitab, tetapi engkau hai Betlehem Efrata, yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah adik-adik, ternyata di perjanjian lama juga dinubuatkan di dalam kitab Mikha, dinubuatkan oleh Nabi Mikha bahwa Yesus Kristus juga nanti akan lahir di tanah Yudea di Betlehem. Nah adik-adik, penggenapannya digenapi di perjanjian baru dari kitab yang kita baca tadi, dari kitab Matius pasal yang kedua ayat 5 sampai ke 6 adik-adik. Nah adik-adik, nubuat tentang kelahiran Yesus Kristus ini yang dinubuatkan oleh Nabi Mikha ini telah dinubuatkan bertahun-tahun atau beribu-beribu tahun lamanya adik-adik, sejak dahulu dan bahkan sebelum dunia ini dibentuk, Tuhan sudah merancangkan sedetail mungkin, sesempurna mungkin bahwa akan lahir seorang sang juru selamat, yaitu dari keturunan Daud. Nah nubuat adik-adik artinya bahwa suatu peristiwa yang akan terjadi atau pasti terjadi, dan peristiwa itu telah dinyatakan bertahun-tahun atau beribu-ribu tahun lamanya sebelum kejadian itu akan terjadi. Nah itulah yang digenapi di dalam kitab Mikha ini, yang dinubuatkan oleh Nabi Mikha bahwa akan lahir seorang sang juru selamat. Nah yang lahir ini adik-adik beda dari bayi-bayi yang lahir seperti saat-saat sekarang ini. Kalau yang zaman sekarang ini, kalau bayi-bayi lahir, dia lahir seperti manusia biasa dan dia juga hidup seperti manusia biasa. Dia tidak disebut sebagai Mesias. Nah, tetapi adik-adik, kali ini Yesus Kristus sang Mesias yang lahir itu adalah disebut sebagai sang juru selamat yang lahir ke dunia sebagai manusia, kemudian mati di atas kayu salib, bangkit dan kemudian menyelamatkan manusia. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan tentang nubuat kota kelahiran sang juru selamat yaitu Yesus Kristus, kita dapat belajar adik-adik bahwa Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Apa adik-adik? Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Bukti bahwa Allah kita adalah Allah yang berkuasa yaitu Dia bisa memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk lahir ke dunia. Lahirnya di tanah Yudea di Betlehem. Tuhan Yesus sangat berkuasa sekali atas apa yang harus Dia berikan bagi dunia ini. Tujuannya untuk menyelamatkan manusia berdosa adik-adik. Kemudian bukan hanya itu aja adik-adik, Allah kita juga Allah yang penuh kasih, yaitu Allah yang penyayang. Bukti bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh kasih, Dia memberikan Yesus Kristus. Dia memberikan seorang juru selamat untuk menebus dosa-dosa kita, lahir di dunia ini
yang saat ini kita akan memperingatinya adik-adik sebagai kado istimewa, sebagai kado terindah buat kita adik-adik, yaitu kelahiran Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Dia lahir di mana adik-adik? Di tanah Yudea, di Bethlehem. Nah adik-adik, bukan hanya itu saja, dari firman Tuhan ini juga kita belajar bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Kok Allah kita Allah yang setia Kak? Dari mana kita tahu? Allah kita adalah Allah yang setia. Buktinya adik-adik, nubuat yang telah dituliskan di dalam Alkitab tentang kelahiran Sang Juru Selamat di tanah Yudea, di Bethlehem, dan itu benar-benar terjadi adik-adik, digenapi di Perjanjian Baru, di kitab Matius tadi yang kita bacakan. Dan bukan hanya Nabi Mikha aja yang menubuatkan, yang berkata bahwa ini loh akan lahir nanti seorang Sang Juru Selamat di tanah Yudea. Dan itu benar-benar terjadi adik-adik, bukan hanya cerita saja, bukan hanya dongeng saja, bukan hanya perkataan saja, tetapi benar-benar terjadi. Dan itu dituliskan semua di dalam Alkitab, dan semuanya terjadi persis seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Mikha. Nah itulah salah satunya tanda atau bukti bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah ingkar janji. Dia berkata bahwa akan lahir seorang Sang Juru Selamat di tanah Yudea, dan itu terjadi adik-adik. Nah itu adalah Allah yang setia. Allah kita adalah Allah yang setia. Nah adik-adik, karena Allah kita adalah Allah yang berkuasa, Allah yang penuh kasih, Allah yang setia, maka adik-adik kita juga perlu belajar. Belajar untuk apa? Belajar untuk setia. Setia yang bagaimana Kak? Setia dalam hal untuk tetap taat kepada Tuhan Yesus. Taat untuk melakukan firman-Nya, taat untuk membaca Alkitab, taat untuk berdoa. Kita tetap setia adik-adik terhadap firman yang dikatakannya di dalam Alkitab ini. Kalau dia berkata bahwa janji-janjinya akan digenapi, berarti kita juga harus percaya adik-adik. Karena apa yang dituliskan oleh Alkitab, apa yang dikatakan oleh Alkitab, semuanya itu jelas dan benar-benar terjadi adik-adik. Nah adik-adik siap untuk setia, untuk taat kepada Yesus, seperti Tuhan kita yang setia juga dengan kita, yang setia dengan kakak, yang setia dengan adik-adik, dan yang setia bagi kita semua, tidak pernah meninggalkan kita. Apakah adik-adik juga berkomitmen pada saat ini, di hari Natal ini, untuk membuka hati, untuk menerima Yesus sebagai kado, hadiah terindah dalam hidup kita adik-adik? Jadi kado yang istimewa itu bukan hanya kita mendapatkan hadiah spesial atau kado spesial dari papa mama, dari teman-teman, atau dari kakak, atau dari guru-guru sekolah minggu, atau memperingati hari Natal bersama, makan yang enak-enak, punya baju baru. Bukan adik-adik, bukan hanya itu saja yang paling penting yang kita selalu ingat setiap kali momen Natal, yaitu tentang Yesus Kristus. Kita mengundang Yesus untuk masuk ke dalam hati kita, untuk menerima Dia sebagai Juru Selamat, dan berkomitmen untuk tetap setia mengikut Yesus dan taat kepada firman Tuhan, melakukan firman-Nya. Nah adik-adik, setiap firman Tuhan yang dituliskan dalam Alkitab semuanya terjadi ya, dan amin, janji-janjinya tidak akan pernah berlalu adik-adik. Nah, apakah adik-adik juga percaya bahwa semua yang dinubuatkan oleh para nabi-nabi itu adalah benar dan tercatat di dalam Alkitab? Pasti kita semua yakini dan percaya ya adik-adik, karena semuanya dicatat di dalam Alkitab dan itu benar-benar terjadi, tidak ada sedikit pun atau satu pun yang tidak tergenapi. Nah adik-adik, demikian firman Tuhan pada saat ini. Namun sebelumnya, sebelum kakak tutup dalam doa, kakak akan memberikan ayat hafalan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 145 ayat 17.
Sekali lagi dari kitab Mazmur pasal 145 ayat 17. Firman Tuhan berkata demikian, Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih dalam segala perbuatannya. Sekali lagi adik-adik, kita baca ya dari kitab Mazmur pasal 145 ayat yang ke-17 dikatakan Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih dalam segala perbuatannya. Amin, itu firman Tuhan adik-adik. Demikian ayat hafalan kita ya. Mari bersama-sama kita akan bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Biarlah ini Tuhan Yesus dapat mengambil komitmen dalam kehidupan kami untuk Tuhan Yesus terus setia kepada Yesus seperti Tuhan setia kepada kami manusia berdosa ini, sehingga menubuatkan untuk lahir seorang Mesias sang juru selamat yaitu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengundang Tuhan untuk masuk di dalam hati kami sebagai kado terindah bagi kami di hari Natal ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, untuk aktivitas prakaryanya ya, jangan lupa ya adik-adik ya, silakan dibuat prakaryanya dan mengikuti panduan sekolah minggu, semuanya tertera di sana. Oke adik-adik, selamat hari Minggu, bye-bye, shalom. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bernyanyi, dan kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan saat ini kita akan mengakhiri sekolah minggu kita. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus atas pertolongan-Mu kepada kami semua, di mana kami boleh bersekolah minggu hari ini, dan kami terus memuji Tuhan untuk kami boleh berjumpa di minggu depan di sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik semuanya tetap semangat di rumah dan tetap bersuka cita. Tetap pakai masker kalau keluar dan jaga jarak dan cuci tangan supaya kita terhindar dari virus corona. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Suku kamu boleh beda, suku aku boleh beda, suku dan bangsa semua Tuhan yang punya. Berdirilah tegak dan tegak kebenaran, berbagi silakan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan, membedakan damai sejahtera. Gunakanlah cerita iman, bisa kepadamkan semua panah api si jahat. Terimalah ketopong keselamatan, berdarah yaitu firman Allah. Aku boleh beda, warna kamu boleh beda, warna kulit bukan masalah bagian. Suku kamu boleh beda, suku aku boleh beda, suku dan bangsa semua Tuhan yang punya. Tampillah maju, tampillah maju, katakanlah aku ini